Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Tribuners, di episode kali ini kita akan membahas tentang kepatuhan badan usaha dalam program JKN yang menjadi bagian penting dari upaya memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak. Nah, Tribuners, ketika perusahaan mendaftarkan pekerja, membayar iuran tepat waktu dan memperbarui data secara berkala, itu bukan sekedar memenuhi aturan, melainkan memberikan rasa aman bagi tenaga kerja yang menjadi bagian dari operasional perusahaan. Selain mencegah potensi, sanksi, dan kendala administratif, kepatuhan ini juga berkontribusi pada hubungan kerja yang lebih baik serta iklim perusahaan yang lebih sehat maksud saya. Nah, dengan sistem gotong royong yang dijalankan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, peran badan usaha menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Kita akan membahas lebih jauh tentang ini, Tribuners. Untuk itu, di sini sudah hadir bersama saya Mas Ferry Darmawan, staf kepesertaan dan mutu layanan BPJS Kesehatan Kepwil 7. Selamat datang Mas Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Mas Ferry, ini Ya, tuh kita sedang gimana? membahas tentang kepatuhan badan usaha. Nah, Betul. sebelum kita masuk ke yang lain-lain, Mas, ini basicnya dulu ya, Mas Ya, ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan kepatuhan badan usaha dalam program JKN itu seperti apa sih, Mas? jadi gini, Mbak, terkait kepatuhan badan usaha, sebenarnya kalau memang kita tarik filosofi awalnya memang kepatuhan kan bagaimana untuk badan usaha itu patuh, comply terkait regulasi terkait JKN. Oke. Khususnya untuk kepatuhan badan usaha sendiri di sini ada 3 poin penekanannya. Yang pertama adalah terkait pendaftaran, di mana badan usahanya mendaftarkan secara badan usahanya. Yang kedua adalah penyampaian data. Penyampaian datanya termasuk nanti untuk mendaftarkan peserta, anggota keluarganya, meliputi penyampaian data kalau ada perubahan juga, misal ada pekerja keluar atau masuk, atau penambahan anggota keluarga, istri, anak, dan lain-lain. Dan juga ada lagi termasuk penyampaian data itu ada perubahan juga, data-data perusahaan, semisal ada perubahan dari lokasi kerja atau perubahan-perubahan lainnya yang harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Dan tentunya ada satu lagi yang poin 3 adalah terkait pembayaran iurannya. Okay. Dimana terkait kalau peserta sudah didaftarkan, dilaporkan datanya, tentunya harus dibayarkan iurannya untuk tetap bisa aktif dan mendapat layanan JKN. Iya. Jadi ini tuh intinya adalah perusahaan harus rajin ya, Mas ya. Ya, harus Harus rajin, rajin terus ini rajin mengupdate ya. baik dari update maupun juga untuk pembayarannya tentunya satu rangkaian lah seperti Iya. itu. Baik. Terus Mas Ferry, ini tuh kepatuhan badan usaha ini mengapa itu penting untuk keberlangsungan program JKN, Mas? Tentunya kalau saya dalam program JKN tentunya kan program ini gotong royong. Ya. Ada berbagai segmen yang mendukung dalam program JKN ini, mulai dari segmen pekerja, baik pekerja dari PNS, TNI Polri maupun badan usaha, nah ataupun dari pekerja mandiri ataupun nanti dari peserta yang bantuan pemerintah. Nah, segmen badan usaha tentunya salah satu segmen yang cukup besar dalam mendorong dan mensupport dalam program JKN ini. Maka tentunya dibutuhkan juga dari kepatuhan dari pemberi kerja dan juga pekerjaan terkait ketentuan dalam JKN ini. Karena selain ketika kepatuhan dijalankan oleh badan usaha, yang pertama terkait komplain terkait regulasi pasti akan dipenuhi oleh badan usaha. Nantinya ketika nanti ada salah, kan JKN termasuk wajib ya, artinya kan mereka sudah melakukan kewajiban itu. Tapi salah satu faktor yang sisi lain yang kita garis tekankan adalah bahwa di sini adalah jaminan sosial. Artinya ketika perusahaan mendaftarkan pekerjaannya, membayarkan iurannya, itu juga memberikan manfaat sosial berupa jaminan kesehatan bagi seluruh pekerjanya dan juga anggota keluarganya tentunya. Include semua ya, Mas ya, Include semuanya, keluarganya. betul. Baik. Mas Ferry, itu kewajibannya nih dari perusahaan yang harus dipenuhi terkait program JKN ini apa saja, Mas Ferry? Kalau terkait program JKN yang pertama mungkin seperti yang disampaikan oleh terkait dalam mendukung kepatuhannya, tentunya perusahaan harus mendaftarkan seluruh pekerjaannya plus anggota keluarganya. Selanjutnya adalah penyampaian data ketika ada perubahan data, semisal ada karyawan baru, ada karyawan yang resign, atau mungkin ada penambahan seperti tadi istri anak dan lain-lain. Ada juga adalah perubahan yang tidak kalah penting adalah perubahan upah. Karena perubahan upah nanti akan menentukan terkait
iuran dalam program JKN dan juga nanti untuk penentuan hak kelas perawatannya. Dan juga ada terkait adalah pembayarannya tentunya tidak lupa sebelum tanggal 10 setiap bulan harus sudah dibayarkan. Oke, dan itu yang harus dipatuhi oleh perusahaan ya Mas Heri. Baik, kemudian Mas Heri, nah kalau misalkan ada perusahaan yang belum tahu menahu mengenai hal itu, Mas Heri itu bagaimana ya Mas? Bisa kalau perusahaan belum tahu menahu terkait JKN, tentunya kan bisa yang pertama tentunya pasti bisa menghubungi care center kami 165, care center 165, atau nanti kalau memang mau datang ke kantor cabang juga bisa di kantor cabang yang tersedia di tiap kota kan ada seperti itu Mbak. Nanti setelah itu kan juga nanti akan dihubungi oleh ada 6 petugas relationship officer yang ketika membutuhkan bantuan terkait pendaftaran atau penilaian, nanti juga ada petugas relation officer kami. Untuk proses pendaftarannya sendiri susah nggak Mas? Gampang sih sebetulnya. Kalau pendaftaran kan nanti ketika badan usaha menyampaikan data untuk registrasi, ada kelengkapannya, nanti ketika dipenuhi, setelah itu nanti akan dibuatkan namanya sebuah virtual account. Nah, virtual account nanti akan diberikan juga ada namanya user untuk aplikasi pendaftaran dalam JKN ini yang dari badan usaha, ada namanya eDabu badan usaha. Jadi di mana setelah mendaftar nanti muncul virtual account dan ada akun eDabunya, mereka bisa langsung untuk mengentri pesertanya atau pekerjanya. Jadi tidak perlu datang kantor lagi, cukup online di semua online bisa. Nah, tinggal dikirim di entry datanya di eDabu, ataupun nanti kalau ada kendala bisa menghubungi relation officer, atau nanti untuk datanya bisa juga dilaporkan beremail seperti itu. Oh, I see. Sebenarnya dipermudah sekali ya sangat dengan adanya. Kalau dulu mungkin harus bawa berkas lain, kita enggak, udah tinggal eDabu, dan di eDabu nanti juga sudah badan usaha bisa melihat pekerja saya yang saya daftarkan itu berapa sih bulan ini, bulan lalu. Jadi mereka juga semacam mempunyai data master kepesertaan sendiri untuk badan usahanya. Iya. Oke. Sangat dimudahkan sebenarnya ya Mas ya. Nah, untuk iurannya sendiri mungkin banyak yang bingung. Tadi Mas Ferry sudah sempat sebut ya dari perusahaannya. Nah, untuk besarannya Mas, pekerja di perusahaan itu. Besaran iuran tentunya besaran iuran di perusahaan ini ada sedikit keistimewaan dengan yang berbeda dengan mandiri ya. Kalau mandiri kan hitungannya per jiwa dan 1 kakak. Kalau badan usaha ini tentunya preminya adalah 5%. 5% dari gaji yang diterima, gaji dan tunjangan tetap yang diterima. Dan 5% tadi komponennya adalah 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% oleh pekerjanya. Jadi nanti digabung 5% dibayarkan ke BPJS Kesehatan melalui virtual account-nya. Itu, Mbak. Dan iurannya tadi 5%, dengan batas bahwa nanti minimal adalah UMK masing-masing kota penempatan tenaga kerja. Misal kalau UMK Surabaya, artinya batas minimalnya adalah iuran UMK Surabaya, di Trenggalek juga UMK Trenggalek, seperti itu. Berarti memang mengikuti ya Mas? Mengikuti batas minimalnya UMK, tapi kalau sudah gajinya sudah di atas itu ya sesuai dengan gaji real yang diterima oleh pekerja tentunya. Oke, baik. Nah, kalau yang belum mendaftar, sanksi apa sebenarnya bisa didapatkan ya dari perusahaan? Kalau yang belum mendaftar, sebetulnya kita BPJS Kesehatan ini terkait pendaftaran baru yang belum mendaftar itu kita ada kerjasama juga dengan kementerian lembaga terkait, misalnya dari PTSP atau Kementerian Koperasi atau kementerian lainnya. Jadi ketika ada badan usaha yang baru berdiri atau terbit atau diterbitkan izinnya, tentunya kan berarti dia ada izin usaha, dia nanti kan sudah menjadi badan usaha yang tentunya masuk dalam kewajiban JKN. Nah, itulah data itu yang kita nanti untuk teman-teman untuk menindaklanjuti untuk pendaftaran badan usahanya, dan juga badan usaha juga sama juga berkewajiban untuk mendaftar. Nah, ketika nanti memang dalam pendaftaran memang badan usaha memang belum mendaftar atau tanda kutip agak nakal, belum mendaftarkan seluruh pekerjanya mungkin, nanti kita juga ada sanksinya, bisa sanksi teguran tertulis, sanksi administrasi, atau yang paling berat adalah nanti sanksi untuk administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Artinya nanti bisa izinnya mungkin tidak terbitkan ataupun dicabut atau tidak diperpanjang. Itu Mbak. Baik. Padahal sebenarnya mempermudah, maksudnya ketika perusahaan mendaftar itu kan kalau karyawan senang kan perusahaan juga sebetulnya membaik ya sebenarnya. Ketika karyawan juga terjamin kesehatannya, juga lebih produktif, tentunya juga imbasnya sebenarnya ke perusahaan juga. Ada sanksi itu tadi. Baik, Mas Ferry. Kemudian untuk kan kalau di perusahaan tidak semua pekerja tetap ya,
Ada betul kontrak, ada betul. outsourcing, ada part-time mungkin. Nah, itu apakah yang didaftarkan itu apakah yang tetap saja ataukah semua include juga? Oh, sebenarnya kalau untuk terkait pendataan terkait Ya. adalah semuanya karena di mana ketika ada keterikatan antara hubungan kerja dan pemberi kerja dan pekerja, Mm-mm. maka harusnya tetap semua didaftarkan dalam program JKN, sudah menjadi kewajiban ketika ada Oke. hubungan kerja tadi. Oke, Gitu. jadi tidak ada perbedaan ya Tidak Mas ada ya? perbedaan, semuanya harus Semua dapat didaftarkan dan jaminan. tentunya mendapat jaminan kesehatan. Iya, baik. Betul. Dan itu juga include keluarganya juga? Betul, untuk keluarganya. Mungkin menambahkan tadi yang iuran tadi 5% tadi, Mhm. yang 1% untuk pekerja tadi sudah termasuk anggota keluarganya. Mau istrinya satu, suami satu, Loh, terus bisa lebih apa gimana? tentunya istri suami satu aja. Iya. Dan maksimal untuk anaknya nanti ada bisa 3 yang bisa dijamin. Oke. 3 dengan catatan anaknya tidak lebih dari usia 25 tahun ataupun see. kalau di bawah antara 21 dan 25 tahun itu masih kuliah, dilampiri surat kuliah masih bisa diberikan untuk penjaminan JKN-nya dan masih mengikuti iuran yang tadi. Jadi mau anaknya satu, anak dua, istrinya satu, suami satu, iurannya sama. Itu Kalau mungkin yang gitu membedakan tadi dengan mandiri. Kalau ya, mandiri dihitung per orang. orang, kalau badan Mhm. usaha tadi enggak. Ini lebih efektif dan efisien juga Iya, kalau bisa dalamnya. berarti 3 aja ya anaknya biar include semua. Include semua bisa. Yang Iren-iren nanti Mas kalau kayak gitu. Oke, Mas Ferry. Nah, ini tuh tadi sempat dibahas tentang pendataan yang dipermudah melalui online, melalui apa tadi Mas? Edabu badan usaha. Edabu. Nah, ini untuk kalau misalkan ada yang perubahan data nih seperti resign, mutasi. Nah, itu dari perusahaan Edabu. sendiri melaporkannya bisa melalui Edabu itu? Betul, perubahan semua dari Edabu tadi bisa. Jadi Baik. lebih mempermudah dan juga dan lebih fleksibel waktunya. Bisa kapan aja dikerjakan di kantor PIC perusahaan masing-masing, dan jaringannya juga jaringan internet dan lebih mudah diakses lah. Oke. Oke, Mas Ferry, tadi kan kita ngomongin tentang sanksi yang didapat nih kalau misalkan dari perusahaan. Nah, benefit Mas Benefit. untuk perusahaan ketika sudah mendaftarkan semua pekerjanya dan patuh gitu. Kalau benefitnya tentunya kalau di kami ketika sebenarnya dalam proses kepatuhan nanti kita juga ada namanya proses pemeriksaan badan usaha. Proses pemeriksaan badan usaha ini bisa dilakukan dari BPJS Kesehatan ataupun juga nanti dengan pengawas ketenagakerjaan. Nah, artinya nanti ketika badan usaha dinyatakan patuh atau kompeten terhadap JKN, maka nanti badan usaha juga berhak akan diterbitkan namanya sertifikat pesertaan JKN. Oke. Karena sertifikatnya juga nanti tentunya menjadi nilai plus ya buat perusahaan, nanti berarti perusahaan tersebut sudah mendaftarkan seluruh karyawan dalam program JKN. Itu untuk terkait salah satu benefitnya. Yang benefit lainnya tentunya tadi jaminan kesehatan tentunya untuk pekerja dan seluruh anggota keluarga juga sudah menjadi tanggungan dalam program JKN. Nah, Mas Ferry sudah cukup lama ya Mas ya di BPJS ya Mas? Alhamdulillah. Menurut pengalaman Mas Ferry ini banyak kah Mas perusahaan-perusahaan yang belum mendaftar atau sebenarnya kalau belum mendaftar secara keseluruhan mungkin tidak seberapa banyak ya. Yang tentunya yang penekanan sekarang adalah terkait mungkin terkait 100% didaftarkan. Artinya mungkin sudah mendaftar tapi masih ada beberapa sebagian yang belum didaftarkan. Mungkin karena alasan tertentu ya, yang sebagian belum mendaftarkan. Nah, itulah yang mungkin nanti menjadi fokus kita untuk bisa mendaftarkan semuanya up to 100%. Selain kita untuk 100% semua pekerja dalam perusahaan tersebut terdaftar dalam program JKN, dan juga terkait adanya pelaporan upah atau gajinya. Dimana pelaporan upah gaji menjadi salah satu titik poin dalam penentuan iuran. Nah, ini yang mungkin harus juga menjadi perhatian dalam badan usaha untuk terkait pelaporannya dan update-nya. Jadi gaji yang dilakukan di kita adalah sesuai dengan real yang diterima atau yang dibayarkan kepada pekerja. Masih di situ, lebih ke sekarang kondisinya lebih banyak di situ. Berarti memang lebih ke daftarnya sudah, tapi kayak update-nya ya Mas ya? Update-nya atau mungkin sebagian pekerjanya yang belum. Bagian pekerjaannya malah belum terdaftarnya. Belum terdaftar satu karena mungkin alasan tertentu. Iya, nah itu dari BPJS sendiri Mas. Untuk memantau dan memastikan kepatuhan itu bagaimana caranya Mas? Kepatuhan tentunya kalau terkait pembayaran kan sudah mungkin kelihatan ya, tanggal sekian belum bayar kelihatan. Kalau pembayaran mungkin sudah kita bisa pantau jelas. Ada lagi yang terkait tadi kalau contohnya pendaftaran pekerjaannya belum sudah 100% atau belum, itu
kami BPJS Kesehatan di tingkat pusat tentunya sudah berkoordinasi dengan kementerian lembaga. Sebagai contoh dari Kementerian Tenaga Kerja, kita juga sudah menerima data, istilahnya data wajib lapor perusahaan. Misalnya di perusahaan A lapor di Kementerian Tenaga Kerja pekerjaan 100, di kita jumlahnya 50. Itu nanti juga akan kita follow up seperti apa selisihnya. Ada juga kita juga kolaborasi sinergi dengan saudara kita BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jamstek. Kita juga sama di sana. Badan usaha tersebut karyawannya berapa, di kita berapa, sama-sama kita dalam tentunya program jaminan sosial kita didorong ada banyak stakeholder yang berperan di situ. Tidak hanya kami juga butuh data padanan dari kementerian, dari BPJS Jamstek, atau mungkin dari kementerian kemarin terakhir juga dari Dikdasmen yang terkait pengajarnya, tenaga didik, ataupun bahkan peserta didiknya pun juga kita cek untuk kepesertaan JKN-nya, untuk nanti kita sasar dalam program JKN seperti itu. Banyak ya Mas ya ternyata ya terlibat ya. Banyak terlibat, kami juga banyak dibantu juga dari stakeholder kementerian lembaga terkait, mulai terkait untuk memastikan tadi bagaimana perusahaan itu bisa 100% mendaftar karyawan dan tentunya tadi datanya sesuai tadi yang. Untuk pengecekannya sendiri dilakukannya secara berkala? Kita hampir tiap bulan kita ada pengecekan. Selanjutnya tiap bulan tadi data-data kalau ada yang tidak sesuai kita kirimkan surat konfirmasi, ataupun juga nanti kita lakukan pemeriksaan, bisa dipanggil atau bisa kita turun ke kantor badan usaha tadi. Itu pernah ada meski seperti itu yang sampai harus turun ke perusahaannya, dan seperti apa Mas respon biasanya kalau dari mereka? Biasanya kalau kita panggil lebih tidak hadir, nanti tentunya kita bisa mendatangi. Nanti biasanya kita juga tidak sendiri, kita biasanya berkolaborasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Karena supaya lebih ini loh, dari sisi ketenagakerjaan ini juga termasuk hal yang harus ditegakkan, bukan dari terpenting juga untuk pekerjanya kan. Ketika nanti pekerja tidak mendapat jaminan kesehatannya atau jaminan lain-lainnya pun, nanti kan ada potensi timbul masalah perselisihan industrialnya. Itu tentunya kan juga kita harus melibatkan instansi terkait supaya ini bisa ditindaklanjuti bersama seperti itu. Dan yang dari pengalaman sebelumnya Mas, kalau misalkan sudah seperti itu dari pihak perusahaannya sendiri sudah langsung patuh tuh Mas? Atau seperti apa biasanya? Biasanya kalau langsung patuh ya ada tentunya, tapi ada juga yang mungkin ada kayak misalnya butuh waktu untuk bertahap untuk mengumpulkan data, karena mungkin karyawannya tersebar di seluruh wilayah misalnya, itu juga ada potensi seperti itu. Tapi tentunya kita juga ada masa istilahnya ya, selama itikan yang baik kan kita juga tetap harus kesanggupannya seperti apa. Tapi yang penting ditekankan adalah tetap finishnya harus sama, semuanya didaftarkan tadi seperti itu. Baik, terakhir Mas Ferry, pesan nih Mas Ferry untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kurang patuh ya, atau butuh lebih patuh lagi deh untuk mendaftarkan. Monggo silakan. Ya, untuk badan usaha mungkin lingkupnya di seluruh Jawa Timur atau mungkin nasional ya, terkait dalam program jaminan kesehatan nasional silakan BPJS Kesehatan. Tentunya saya menekankan terkait yang pertama terkait pendaftarannya. Yang belum terdaftar perusahaannya mohon segera mendaftarkan. Yang kedua, memang jika sudah mendaftar dan belum melaporkan seluruh pekerjaannya atau mendaftarkan seluruh pekerjaannya, dan juga melaporkan apabila ada perubahan gaji atau update data keluar masuknya, mohon segera dilaporkan juga supaya data yang ada di BPJS Kesehatan juga valid, terbit tagihannya pun juga valid, dibayarkan badan usaha juga sesuai, tidak ada yang kurang pas. Dan juga pembayaran saya tekankan sebelum tanggal 10 setiap bulan supaya pesertanya aktif dan bekerja dan seluruh anggota keluarganya dapat terlindungi dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Dan tetap meskipun ada jaminan kesehatan, tetap saya juga mengimbau untuk menjaga kesehatan, karena meskipun kita sudah dijamin JKN tapi pastinya semua orang pengen tetap sehat, tidak mau pakai untuk BPJS Kesehatannya. Kalau bisa kita simpen data kita, data JKN-nya tidak perlu kita pakai karena kita menerapkan juga pola hidup sehat seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ferry. Jangan sampai ya udah jadi jaminan nih, nggak apa-apa dia sakit. Jangan dong, semua orang mau sehat ya. Orang tetap mau sehat. Baik, dan juga seperti yang tadi saya bilang, mungkin ya untuk perusahaan yang patuh
jaminannya dari karyawannya terpenuhi, produktivitasnya naik, naik. perusahaan jadi Betul. untung juga Untung gitu juga, loh. ya. Jadi itu sebenarnya saling berkesinambungan gitu. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih Bos Ferry Sama-sama, atas Mbak. waktunya, dan Tribuners terima kasih juga telah menonton episode kita kali ini. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya, tetap bersama BPJS Kesehatan. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.